Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Maditya Mutakin, NPM saya 2021020103. Saya akan menjelaskan dari kelompok saya, yaitu sholat. Yang pertama, pengertian sholat. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah pekerjaan dan ucapan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Permulaan sholat didirikan dengan membaca kalimat kebesaran Allah, yaitu musolli bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar. Maka serempak jiwanya bergerak menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi Maha Mulia. Sementara musolli meninggalkan sholat urusan dunia dan memusatkan pikirannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah barang tentu ia putus hubungan dengan makhluk di bumi. Meskipun jasadnya ada di atau hamparan bumi, sesungguhnya sholat dengan azan dan iqomatnya berjamaah dengan keteranturannya dengan dilakukan di rumah-rumah Allah dengan kebersihan, kesucian, dengan menampilkan dan rapi menghadap ke kiblat, ketentuan waktunya dan kewajibannya lainnya seperti gerakan tilawah, bacaan-bacaan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan ini semuanya maka salat mempunyai nilai lebih dari sekedar ibadah bumi. Seraya berdoa selamat mengucapkan salat atau mengucapkan salam kepada makhluk bumi, keselamatan dan kesejahteraan yang diperuntukkan bagi sama makhluknya. Sebab itu salat berawal dengan takbir ihram Allahu Akbar dan berakhir dengan salam Assalamualaikum. Yang B. Sejarah salat. Perintah mendirikan salat yaitu melalui suatu proses yang luar biasa dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yaitu melalui Isra dan Mi'raj, di mana proses ini tidak dapat dipahami hanya secara akal melainkan dengan secara keimanan, sehingga dalam sejarah digambarkan setelah Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj, umat Islam ketika itu terbagi 3 golongan, yaitu yang secara terang-terangan menolak kebenarannya, itu yang setengah-setengahnya ada yang yakin sekali kebenarannya. Dilihat dari prosesnya yang luar biasa, maka salat merupakan kewajiban yang utama, yaitu mengerjakan salat dapat menentukan amal-amal yang lainnya, dan mendirikan salat berarti mendirikan agama dan banyak lagi yang lainnya. Yang C. Macam-macam salat. 1. Salat fardu. Salat terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama salat fardu, yaitu salat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya sesuai batasan yang telah dijelaskannya, baik melalui perintah maupun larangan. Dalam hal ini adalah salat 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu 1. A. Zuhur, waktunya dari tergelincirnya matahari ke arah barat sampai panjangnya bayangan 2 kali lipat dari panjang benda aslinya. Yang B. Asar, waktunya dari panjang bayangan 2 kali lipat dari panjang benda aslinya sampai tenggelamnya matahari. Yang C. Maghrib, waktunya dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya mendung merah di langit. Yang D. Isya, waktunya dari hilangnya mendung merah di langit sampai munculnya fajar shodiq. Yang E. Subuh, waktunya dari munculnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Yang kedua, salat tathawu, yaitu salat sunnah atau tambahan dari salat fardu 5 waktu. Yang A. Salat tathawu mutlak, yaitu salat sunnah yang batas dan ketentuannya tidak ditentukan oleh syara. Yang B. Salat tathawu muqayyad, yaitu salat yang batas dan ketentuannya telah ditentukan oleh syara. Salat lain yang disyaratkan dalam bagian ini antara lain salat sunnah seperti salat tahajud, salat witir dan rawatib, salat istikharah, salat duha, salat taubat, salat tahiyatul masjid, dan salat tasbih. Yang D. Salatnya orang beriman dan orang fasik. 1. Salatnya orang beriman.
Orang beriman melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya, "Aku lakukan hal ini agar kalian dapat mengikuti aku bermakmum dan agar kamu sekalian tahu sholatku. Sholatlah kalian sebagai kalian melihat aku sholat." Haji Bukhari Muslim. Yang B. Orang yang beriman melakukan sholat tidak hanya berupa gerakan diucapkan yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, melainkan menekankan pendensansi sholat, yaitu terdapatnya kekhususan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Mu'min ayat 9. Yang kedua, sholatnya orang fasik. Golongan pertama adalah golongan orang yang telah mengetahui ilmu tentang sholat, yaitu mengenai syarah dan rukunnya, perkara-perkaranya membatalkan tentang bersuci dari hadis, begitu juga bacaannya sudah betul dan lainnya sebagainya. Akan tetapi golongan ini tidak mampu melawan nafsu, sehingga godaan dan tarikan dunia mudah memalingkan mereka daripada menunaikan kewajiban kepada Tuhannya, seperti perintah sholat ini. Bila mereka sedangkan ada mood, maka ditunaikan juga sholat. Tetapi bila ada urusan pekerjaan, maka mereka lupakan sejarah sholat dan mendahulukan apa saja tentuan pekerjaan mereka. Walaupun mereka tidak perbuatan itu berdosa, dengan kata yang lain, mereka tidak istiqomah di dalam mengerjakan perintah sholat. Golongan ini dihukumkan sebagai orang fasik. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka tidak adalah orang-orang yang fasik. Yang B. Golongan kedua yaitu orang-orang yang sudah mengerjakan sholat dan sudah tahu ilmunya, akan tetapi tidak khusyuk dalam mengerjakan, yakni jiwa dan fikirnya tidak ditumpukan dalam mengingati Allah dengan menghayati bacaan-bacaan dalam sholat. Pikirannya melayang-layang memikirkan hal-hal yang di luar sholat, seperti perniagaannya, kerjanya, istrinya, anaknya, dan lain-lain lagi. Golongan tidak menjiwai sholatnya, malah pekerjaannya di luar sholat itu dijiwakan sehingga mengganggu ibadah sholatnya. Mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Maka celakalah neraka wali bagi orang-orang yang sholawat," yaitu orang-orang yang lain dalam sholatnya. Quran Al-Ma'un 4-5. Ciri-ciri orang yang munafik juga dapat dilihat dari pelaksanaan sholat itu sendiri. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas itu pun mereka, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksudnya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah melainkan dengan sedikit sekali. Sholat dapat menghapuskan dosa. Ibnu Mas'ud meriwayatkan Nabi SAW. Beliau bersabda, "Kamu sekalian berbuat dosa, maka kamu telah melakukan sholat subuh, maka sholatlah itu membersihkannya. Kemudian kamu sekalian berbuat dosa, maka jika kamu melakukan sholat zuhur, maka sholat itu membersihkannya. Kemudian berbuat dosa lagi, maka jika kamu melakukan sholat asar, maka sholat itu membersihkan. Kemudian kamu berbuat dosa lagi, maka jika kamu melakukan sholat maghrib, maka sholat itu membersihkan. Kemudian kamu berbuat dosa lagi, maka jika kamu melakukan sholat isya, sholat itu akan membersihkan. Kemudian kamu tidak, maka tidak ada dicatat dosa bagi kamu hingga kamu bangun." Yang kedua, manfaat sholat bagi kesehatan. Berikut ini beberapa manfaat dari gerakan sholat yang baik untuk kesehatan. Berdiri lurus adalah pelurusan tulang belakang dan menjadi awal dari sebuah latihan pernapasan, pencernaan, dan tulang. Takbir merupakan latihan awal pernapasan. Paru-paru adalah alat pernapasan. Paru kita terlindung dalam rongga dada yang tersusun dari tulang iga yang melengkung dan tulang belakang yang mencembung. Dengan begitu kita tidak mudah
terserang penyakit. Tulang belakang juga dilurus. Takbir berarti kegiatan mengangkat lengan dan merenggakan hingga rongga-rongga dada mengembangkan seperti halnya paru-paru. Dan mengangkat tangan berarti merenggaknya otot-otot bahu hingga aliran darah yang membawa oksigen menjadi lancar. Ruku berarti melancarkan aliran darah yang getah bening dan leher karena sejajaran letak bahu dengan leher. Aliran akan semakin lancar bila ruku dilakukan dengan benar, yaitu meletakkan perut dan dada lebih tinggi daripada leher. Sujud juga melancarkan peredaran darah hingga dapat mencegah wasir. Sujud dengan cepat tidak bermanfaat. Ia tidak mengalirkan getah bening dan tidak melatih tulang belakang dan otot. Tak heran kalau ada sebagaimana sahabat Rasulullah menceritakan bahwa Rasulullah sering lama dan berwujud. Duduk di antara dua sujud dapat mengaktifkan kelenjar keringat karena bertemunya lipatan paha dan betis sehingga dapat mencegahnya terjadi pengampuran. Gerakan ini menjaga supaya kaki dapat secara optimal menompang tubuh kita. Gerakan Islam yang merupakan penutup salat dengan memalingkan wajah ke kanan dan kiri bermanfaat untuk menjaga kelenturan urat leher. Gerakan ini juga akan mempercepat aliran getah bening di leher ke jantung. Yang ketiga, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dan perbuatannya keji dan mungkar. Disebutkan ayat tadi 4 zikir, tilawah dan doa-doa dalam salat sangat baik untuk membersihkan jiwa dan melunakkan perasaan, menenangkan pikiran dan perasaan. Salat dengan dipersyaratkan dengan membaca Al-Fatihah di dalamnya. Sementara Al-Quran menjadi kurikulum tasaqofah Islamiyah yang sempurna, telah memberikan bekal pada akal dan pikirannya dengan berbagai rekat ilmu pengetahuan sehingga orang lain dengan akal sehat tubuhnya, lembut perasaan dan akal pun menjadi gizi. Selanjutnya, manfaat salat. Salat dapat menghapuskan dosa. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Kamu sekalian berbuat dosa, maka kamu telah melakukan salat subuh, maka salatlah, membersihkanlah, kemudian kamu sekalian berbuat dosa. Maka jika kamu melakukan salat zuhur, maka salat itu membersihkannya. Berbuat dosa lagi, maka jika kamu salat asar, kamu itu membersihkan, kemudian berdosa." Berikutnya, meninggalkan salat. Bahaya meninggalkan salat. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW bukan saja memperlihatkan tentang balasan orang yang beramal baik, tetapi juga diperlihatkan balasan orang yang berbuat mungkar. Di antaranya siksaan bagi yang meninggalkan salat fardu. Mengenai balasan orang yang meninggalkan salat fardu, Rasulullah SAW diperlihatkan pada suatu kaum yang membentuknya kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala pecah, kemudian ia kembali ke keadaan semula dan mereka tidak terus berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka ini orang-orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu." Sekian video dari saya. Bila ada salah kata,
Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.